Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti janji Ibu, hari ini Ibu akan menyampaikan materi dimensi 3. Ya, ini adalah materi untuk PTS ya. Jadi PTS Ibu akan ambil 5 soal dari materi dimensi 3 dengan subbabnya adalah jarak titik ke titik ya. Nah, yang pertama seperti yang sudah Ibu jelaskan kepada teman-teman kalian yang kemarin sudah sempat PTMT ya, kita akan mempelajari dimensi 3 ya. Dimensi 3 ini ada pada bangun ruang ya. Bisa dilihat di sebelah kiri ini ada gambar kubus ya. Nah, di mana kubus ini memiliki beberapa bagian ya. Nah, bisa dilihat ya, ini kubusnya namanya kubus ABCD EFGH ya. Nah, ini kenapa dinamakan dimensi 3 ya? Karena terbentuk dari 3 unsur. Unsurnya apa saja? Ada unsur panjang ya. Nah, di sini ada titik A dan B ini untuk panjang, B dan C ini untuk lebarnya. Kemudian B dan F ini adalah tingginya ya. Maka kita bisa meruntut ya, kenapa ini dibilang 3 dimensi. Yang pertama 0 dimensi. 0 dimensi itu adalah apa? Nah, 0 dimensi ini adalah titik ya. Maka dalam kubus ini kita memiliki berapa titik? Nah, kita memiliki 8 titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H ya. Nah, titik ini biasanya dilambangkan dengan huruf kapital ya. Jadi sebuah kubus ini memiliki 8 buah titik ya. Nah, kemudian kita maju ke 1 dimensi. Nah, 1 dimensi itu adalah garis. Nah, maka di sini kalau dalam kubus garis itu ya biasanya kita sebut dengan rusuk. Nah, boleh dilihat ada garis apa saja atau ada rusuk apa saja. Nah, di sisi alas dulu. Kita lihat ya, yang pertama ini. Nah, ada rusuk AB. Nah ya, maka rusuk AB ini adalah rusuk yang pertama. Kemudian ada BC, ada CD, ada DA ya. Maka untuk sisi alas ada 4 rusuk. Nah, kita beralih ke tingginya nih. Nah, ada AE, ada BF, ada CG, ada DH. Berarti kita sudah punya 8 rusuk. Kemudian sisi atasnya ada EF, kemudian FG ya. Nah, ini FG dan GH, kemudian HE ya. Maka yang kedua ini kita memiliki 12 rusuk ya. Nah, tadi yang pertama ini kita punya 8 titik ya. Ini pada kubus ya. Kemudian yang kedua kita punya 12 rusuk ya. Yang ketiga berarti tadi 1 dimensi ini adalah garis ya. Rusuk atau garis ini mewakili 1 dimensi. Kemudian 2 dimensinya apa? Nah, yang menjadi 2 dimensi itu adalah bidang ya, yang memiliki panjang dan lebar. Maka bidang yang pertama, nah, ini sisi depan bidang ABFE. Nah, itu sisi yang pertama. Kemudian sisi yang belakang. Nah, ini sisi yang belakangnya adalah sisi CDHG. Kemudian sisi sampingnya ada sisi DAEH. Nah, sisi sampingnya satunya lagi ada sisi BCGF. Nah, itu sudah punya 4 ya. Maka sisi atasnya kita punya sisi EFGH, dan sisi bawahnya, sisi alasnya adalah sisi ABCD ya. Nah, jadi kita untuk yang 2 dimensinya berarti memiliki 6 sisi ya, atau bidang
Apa kalau dalam kubus? Berarti bidangnya adalah persegi ya. Nah, ada 6. Nah, kemudian yang keempat. Nah, setiap sisi itu memiliki diagonal sisi. Mana ya? Ibu tunjukkan diagonal sisinya. Diagonal sisi. Kalau tadi sudut yang berhadapan nih, misalnya sudut AB ya, sudut AE atau AD, itu adalah rusuk ya, itu sudut yang saling berhadapan. Tapi kalau diagonal sisi ini adalah sudut yang saling berseberangan. Nah, contohnya adalah AF ya. Dalam satu bidang ini memiliki 2 diagonal sisi ya. Keduanya adalah BE nih ya. Maka kita punya satu sisi ini kita punya diagonal sisi ya. Maka karena kita punya 6 sisi, maka kita punya 12 diagonal sisi. Nah, boleh silahkan nanti ditunjukkan lagi ya untuk sisi yang lainnya. Nah, coba dijawab. Kalau pada bidang DAEH, nah diagonal sisinya apa saja ya? Nah, coba kalian jawab masing-masing ya. Oke, itu adalah diagonal apa tadi? Diagonal sisi. Nah, yang selanjutnya yang kelima ini ada yang namanya diagonal ruang. Nah, artinya yang menghubungkan 2 titik yang saling berseberangan di dalam ruang ya. Berarti kan kalau di dalam ruang berarti kan ada di dalam sini. Berarti kalau ini titik E ya, berarti dengan titik C ya. Nah, bisa kita lihat. Ya, itu lihat. Nah, itu ada di dalam ruang ya. Jadi apa ya, kalau misalnya itu menghubungkan yang sisi atas dengan yang sisi alas ya, tapi berseberangan. Kalau yang sejajar kan nanti jadi rusuk EA-nya. Nah, maka kita ambil yang berseberangannya. Maka CE ini adalah diagonal ruang. Berarti kalau untuk F pasangannya yang mana? Berarti FD ya. Nah, F dengan D, kemudian kalau G dengan A, kalau H dengan B, maka kita memiliki 4 diagonal ruang ya. Nah, jadi dalam kubus ini ya, bangun ruang kubus, bangun ruang itu ada apa saja? Ada balok, ada kubus, kemudian ada kerucut, ada tabung, ada prisma, ada limas ya, banyak sekali. Tapi untuk pembahasan kali ini Ibu hanya akan membahas dulu bangun ruangnya kubus dulu ya. Nah, sekarang ini untuk jarak titik ke titik, maka contoh soalnya ya, Ibu akan berikan contoh. Nah, ya. Contohnya ini satu saja ya. Pada kubus ABCD EFGH ya, ini namanya kubus ABCD EFGH. Dengan rusuk 8 cm ya, samakan dengan yang di kelas nih ya. Tentukan. Nah ya, yang pertama jarak titik apa? Oke, Ibu coba jarak titik jarak titik H ke titik G, yang keduanya jarak titik A ke
C, ke titik C ya. Kemudian yang ketiganya jarak titik C ke titik E. Dan yang terakhir jarak titik G ke titik tengah AB ya. Nah, maka akan ada 4 soal yang akan kita bahas. Oke, yang pertama dulu, jarak titik H ke titik G ya. Coba kita tunjukkan mana titik H. Oke, ada di atas ya. Nah, ini kita gambarnya kita buat ke depan. Titik H ke titik G. Nah, ya. Maka titik ini ya, titik HG ini adalah apa? Adalah rusuk ya. HG ini adalah rusuk. Nah, di sini rusuknya berapa diketahuinya? 8. Maka titik H ke titik G panjangnya atau jaraknya adalah 8 cm. Karena ini merupakan rusuk ya, tidak perlu dihitung. Nah, yang kedua, titik A ke titik C. Nah, coba kita hubungkan. Ada titik A ke titik C. Nah, coba kita lihat. Nah, titik A ke titik C. Nah, berarti titik A ke titik C ini adalah apanya? Ini adalah diagonal sisi ya. Ini adalah diagonal sisi. Maka panjangnya berapa? Ya. Maka panjangnya harus kita cari dulu ya. B. Jarak titik A ke C yang merupakan diagonal sisi. Nah, masih ingat di SMP kita mempelajari Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini hanya bisa digunakan menggunakan segitiga siku-siku ya. Nah, maka kita kan sudah punya nih garis A dan C ya. Maka kita harus proyeksikan. Kita harus proyeksikan ya, biar kira-kira kalau segitiga ini ya, nah biar siku-siku bisa diproyeksikan kemana nih? Nah, bisa ke titik B, bisa ke titik D ya, karena ini jelas siku-sikunya. Coba kita proyeksikan ke titik B ya. Maka kita punya kita buat normal lagi. Sorry. Nah, A, B, C, D. Nah, ya. Nah, maka kita punya segitiga A, B, C ya. Berarti panjang AB adalah apa? Rusuk ya. Berarti panjangnya 8, kemudian BC panjangnya 8. Maka untuk mencari panjang AC kita gunakan rumus Pythagoras. Rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan, nah ini kan AC ini adalah sisi terpanjang ya. Maka untuk mencarinya rumusnya akan kita jumlahkan dua sisi yang diketahui. Berarti kita punya sisi AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AB kuadrat kita masukkan berarti 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini sama dengan 64 ditambah 64. Kalau dijumlahkan ini berapa? 128. Nah, ini AC-nya kapan bisa kita cari? Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk perkalian. 128 bisa diakarkan langsung tidak? Tidak bisa, karena tidak bisa harus kita uraikan. Ini ada 64 ditambah 64. Ini sama dengan 64 dikali 2 ya. Maka
Nah, sudah bentuk perkalian seperti ini. Nah, ini masih AC kuadrat. Nah, kalau di sini sudah AC. Karena kuadratnya hilang, maka di sini menjadi akar. Maka akar 64 dikali akar 2 sama dengan akar 64 adalah 8. Akar 2 bisa diakarkan? Tidak bisa ya. Maka panjang AC ini adalah 8 akar 2 cm ya. Nah, cara mencarinya seperti itu. 8 akar 2 ya. Oke, untuk yang selanjutnya soal yang nomor C. Jarak C ke titik E ya, kita tuliskan dulu. Jarak titik C ke titik E. Nah, coba kita lihat. Titik C ke titik E. Nah, tadi sudah kita buat nih garisnya. Nah, biar kelihatan dari sini kita lihat ya. Dari titik C ke titik E ya. Nah, kita sudah punya garis CE. Nah, maka supaya segitiga siku-siku berarti kita proyeksikan kemana? Nah, ini kita lihat, tarik aja. Kalau siku-siku itu kan tegak lurus ya, pasti 90 derajat. Kita tarik saja ke bawah ya. Nah, ini tegak lurus di sini. Maka ini kalau kita lihat dari samping, siku-siku ya. Siku-sikunya ada di titik A ya. Maka kita punya segitiga. Kita punya segitiga CAE ya. Nah, coba AC atau CA panjangnya berapa tadi? Tadi udah kita cari tuh. AC panjangnya adalah 8 akar 2. Kenapa 8 akar 2? Karena ini merupakan diagonal sisi ya. Oh iya, CE ini merupakan diagonal apa? Nah, ini adalah diagonal ruang ya. Nah, AE ini apa? Nah, AE ini adalah rusuk, maka panjangnya adalah 8 ya. Nah, maka kita pergunakan lagi rumus Pitagoras. Kita kan mau cari sisi terpanjang. Sisi terpanjang adalah CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat ya. Kita masukkan nilainya. AC kuadrat adalah 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Nah, sama dengan, nah ini caranya kalau ada 8 akar 2 kuadrat kita pangkatkan aja dulu masing-masing. Berarti 8 kuadrat ini adalah 64. Kemudian akar 2 kuadrat ini ketika suatu angka diakarkan dan dikuadratkan, artinya kan ini akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 berarti akar 4. Akar 4 adalah 2. Maka kalau diakarkan dan dipangkatkan, maka hasilnya gak usah panjang-panjang kita hitung ya. Kita hilangkan akar dan pangkatnya saja. Maka ini langsung dikali 2 ditambah 64 ya. Kalau kita jumlahkan, nah kalau kita jumlahkan berarti berapa? 128 ditambah 64. Jadi berapa? 92 ya, 192 ya. Nah, coba. Nah, ini bisa langsung diakarkan? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa berarti harus kita ubah ke dalam perkalian yang salah satu angkanya bisa kita akarkan. Nah, ini yang paling mudah adalah ini 64 kali 2, ini ada 64. Berarti ini bisa 64 kali 3. 64 kali 3 pasti 192 ya jawabannya. Maka ini, nah kalau sudah bentuk perkalian ini berarti boleh kita akarkan ya. Ini masih AC kuadrat, maka ini AC. Karena ini AC, kuadratnya hilang, maka di sebelah kanannya menjadi akar ya. Jadi ini sama dengan akar 64 dikali akar 3 ya, sama dengan 64
akar kan 8 akar 3 ya. Maka panjang AC ini adalah 8 akar 3 ya. Oke ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Jarak titik G ke titik tengah AP ya. Oke, kita tunjukkan dulu titiknya di mana. Titik tengah AB ya. Mana ya kalau untuk yang tengah-tengah itu ya. Oh, ini. Nah, ini titik tengah AB ini nih di sini ya. Maka ini menjadi, kita namain aja. Boleh kita namain misalnya ini adalah titik N ya. Kalau di sini menuliskannya nggak bisa nih. Mana ya? Oh, ini bisa. Oh, nama titiknya kita kasih nama dia N misalnya ya. Mana namanya nggak muncul. Ini kita kasih nama aja ya N. Nah, maka kita akan mencari jarak dari titik apa? OG. So, ya. Kita akan mencari titik G ke titik N ya. Nah, maka biar siku-siku ini bisa ditarik ke C ya, tegak lurus, tapi kita nggak tahu nih panjang CN berapa. Maka yang paling mudah kita tarik ke B ya. Nah, ini ya. Nah, siku-sikunya di mana? Nah, ini kita lihat siku-sikunya di mana. Mana coba B. Nah, biar siku-siku ya, maka kita buat garis BG. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari sini ya, maka ini adalah akan membentuk sudut. Nah, ini akan membentuk sudut siku-siku di B ya. Maka kita akan punya segitiga. Oh, ini enggak siku-siku ya. Segitiganya nanti harus siku-siku ya kalau menggambar, karena nanti salah arti. Nah, ya. Kita punya segitiga NBG ya. Nah, NB panjangnya berapa? Setengah AB. Setengah AB. AB itu panjangnya 8, berarti setengahnya adalah 4. Kemudian BG. Coba kita lihat BG. BG ini adalah diagonal sisi karena menempel pada bidang persegi ya. Maka ini menjadi 8 akar 2. Nah, maka untuk NG kuadrat sama dengan NB kuadrat ditambah BG kuadrat ya. NB kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Nah, ini jadi 16 ditambah berapa tadi?
64 kali 2, 16 tambah 128, ini sama dengan 144. Coba 144 ada akarnya. Nah, kalau ada langsung saja kita akarkan di sini, tidak usah kita ubah ke bentuk perkalian. Berarti akar dari 144 ini adalah 12 cm. Jadi panjang NG atau jarak titik G ke titik tengah AB adalah 12 cm ya. Nah, jadi untuk pertemuan ini itu saja mungkin yang akan Ibu bahas. Nanti keempat soal ini akan muncul di PTS ya, beserta satu soal tambahan mengidentifikasi apakah itu diagonal sisi, diagonal ruang, ataukah rusuk, ataukah bidang ya. Nah, nanti akan ada soal itu menjadi soal tambahan. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan dipelajari lagi ya keempat soal ini ya. Nah, keempat soal ini ya nanti akan muncul pada saat ulangan di PTS. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat PTS, semoga mendapatkan hasil terbaik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.